أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadzal nabil karim Sayyidina wa nabiyina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan Ibu sidang jamaah tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, kita ucapkan di malam yang berbahagia ini sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di malam ini Allah masih memberikan kita kesempatan, bahkan di ujung-ujung Ramadan ko ambo cali kalau masaji awak ko tambah banyak penghuninya. Amin ya rabbal alamin. Soalnya pak aku gitu di awal-awal Ramadan patang ambo ceramah di siko ndak sebanyak iko jamaah itu. Berarti kita mengamalkan hadis Nabi Muhammad SAW yang mengatakan di penghujung Ramadan itu kata Nabi, ikatkan atau kencangkan ikat pinggang. Aiko nampaknya tambah banyak. Tah de ado acara ndak tahu do kan. Ya, di kece ibu-ibu tuh, Ustaz, dalam hati ibu-ibu kok mungkin Pak Ustaz jangan lama-lama ceramah kami kado acara peko ya kan. Ya sebentar nyebut sampai selesai. Ku acaranya selesai atau alun kok? Alun. Kamu mulai. Ya, ambo patang tadi malam mengadakan acara Candu Iko Jobo sampai subuh. Dah jadi panjang-panjang kepala hari ko duetnya. Kaum muslimin sidang pendengar rahimakumullah. Jadi alhamdulillah kita masih bisa berbondong-bondong tiba ke masaji awakko dalam rangka menjemput maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Karena memang sejatinya Bapak dan Ibu, seharusnya yang paling penuh itu masjid-masjid itu sebenarnya di ujung Ramadan, bukan di awal Ramadan. Kenapa demikian? Karena di ujung Ramadan itu ada namanya Lailatul Qadar atau Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Jadi di ujung Ramadan itulah datang Lailatul Qadar itu. Jadi makanya sebenarnya kalau di zaman Nabi ataupun di negara-negara luar, ketika di penghujung Ramadan itu penuh. Tapi kalau di negara wakko ada perbedaan seketik. Di awal yang panuah, di ujung kurang. Tapi tidak di siko dong. Siko tambah panuah. Dah, kenapa demikian? Iko tidak bisa wak pungkiri sebenarnya Bapak dan Ibu. Karena ada budaya wawak di negara wakku, ada budaya yang budayaku bisa meninggalkan masjid. Apa budayanya? Yang pertama mudik atau pulang kampung. Sehingga di ujung Ramadan tuh kalau ditanya manga langang masjid kini Pak, banyak orang pulang kampung Ustaz. Itu dipangalai. Dan yang kedua, ada juga budaya tentang masalah hidangan. Jadi ditanya manga ibu-ibu saketek tiba asik membuat kue Ustaz. Nah, yang kue ko nak sampai juga ke Ustaz doh. Nah, tapi ibu-ibu ko sibuk membuat kue. Nah, yang kedua itu yang ketiga sibuk mencari baju rayo. Nah, kaum muslimin sidang pendengar rahimakumullah, tapi mudah-mudahan kita tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam marilah kita hadiahkan kepada ruh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.
Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, jadi di malam nan kabaraki ni kobo, malam nan ke-26 atau 25? Kan ragu kan? Aku ragu, dek beda tu puaso. Iyo kan Bu? Ada orang mengecan malam nan ke-25, ada yang mengecan malam dan ke-26 misalnya, ada yang mengecan malam 24 misalnya, ada yang mengecan malam 25. Jadi kadang-kadang ada juga orang bertanya, Ustaz, kalau candu iko bantuknya bila Lailatul Qadar tu tiba cenya? Manga tu Pak, yo kata Nabi malam Lailatul Qadar tu tiba di malam-malam ganjil. Kini ko di awak na malam ganjil do, sedangkan di apa ko malam ganjil cenya. Kini di awak malam 24 nyo ka, kini apa ko lah malam 25 di nyo. Masa banahe jo cenya kan. Di kadang-kadang awak ko pun bingung ya, bila malam Lailatul Qadar ko tiba. Kaum muslimin sidang pendengar rahimakumullah, tapi sebenarnya kaji kita dan judul kita tidak tentang itu sebenarnya do. Dan judul kita yang dikasih oleh pengurus yaitu adalah orang-orang yang bangkrut di akhirat. Kalau 2 minggu yang lewat kaji kita apa? Makanan yang halal. Jadi ada juga sebenarnya antara judul nan pertama tu judul nan kini ko Bapak dan Ibu ada hubungannya. Kenapa demikian? Yang pertama, memakan makanan yang halal. Yang kedua, judulnya adalah orang-orang yang merugi di akhirat. Lain ya Ibu merugi. Bu, lain Ibu nio merugi nanti di akhirat. Kalau enggak mau merugi, maka itu salah satunya makan makanan yang halal. Kalau sering kita memakan makanan yang haram, maka nanti kita akan menjadi orang-orang yang merugi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang pendengar rahimakumullah, maka di dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat yang ke-92 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تكونوا كالتي نقضت غسلها من بعد قوة أنكاثا. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala takunu, dan janganlah kalian menjadi kallati. Kallati ini seperti wanita-wanita. Naqadat yang mengurai, goslaha apa yang digurainya, benang, mimba di kawatin ankasa. Jadi benang kau telah disusun dengan baik, maka jangan kita seperti wanita ada benang yang sudah disusun tetapi di tenunnya kembali atau di seraannya balik gitu. Padahal sudah tersusun. Apa maksudnya dan apa penafsirannya? Jadi jangan kita rugi, jangan kita jadikan ibadah kita yang tersusun selama ini dengan baik ibadah puasa kita, baik ibadah solat kita, ibadah zakat kita, ibadah umroh dan ibadah haji kita, ini sudah tersusun dengan rapi. Jadi jangan lagi kita kotori, atau jangan kita lagi rugi terhadap ibadah-ibadah yang awak lakukan, yang sudah awak lakukan dengan baik. Contoh, kaum muslimin sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada para sahabat, wahai para sahabat, tahukah kamu siapa nanti orang yang merugi? Maka sahabat menjawab, orang yang merugi itu adalah orang yang tidak mempunyai apa-apa, atau yang tidak mempunyai lagi ekonomi, baik itu dari segi keuangan maupun dari segi yang lain. Maka kata Nabi, bukan itu orang yang saya maksud. Tetapi nanti di akhirat, orang-orang yang bangkrut di sini dikatakan datang membawa ibadah puasa,
datang membawa ibadah solat, datang membawa zakat, datang membawa ibadah haji dan umrah, tetapi ternyata dia menjadi orang-orang yang bangkrut di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dia menjadi bangkrut? Yang pertama adalah hablum minan nas. Hubungannya dengan manusia itu tidak baik. Ada di antara kita ini kadang-kadang ibadah solatnya baik, siang malam bahkan ditambah dengan tahajud, ditambah dengan duha. Tetapi kadang-kadang suka menyakiti hati orang lain. Kadang-kadang awak pun merasu nak menyakiti tu Bapak dan Ibu, tetapi ternyata orang tersinggung atau orang bisa sakit hati gara-gara ucapan kita. Dah kadang-kadang bagarah awal-awalnya tetapi bisa menyakitkan hati. Kaum muslimin sidang pendengar rahimakumullah, jadi sebenarnya yang paling sulit menjagoku adalah menjaga mulut. Mulut ini sangat sulit dijaga Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena lidah itu tidak bertulang. Jadi bisa diputar-putar kama, putar ke teh, putar ke bawah, putar ke kiri, putar ke kanan bisa. Sakit menyakiti orang di siko, menyakiti orang di siko bisa. Kadang-kadang memang awak merasa ndak ada niat menyakiti, tetapi orang tersakiti. Kaum muslimin sidang pendengar rahimakumullah, maka nanti disinilah orang yang awak sakit itu dia akan menuntut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disitulah awak harus ada transaksi kepada orang tersebut. Di akhirat itu tidak ada lagi dirham dan dinar kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetap kalau tidak ada dinar dan dirham, otomatis jua awak baik berarti dengan ibadah. Jadi hati-hati kita, hati-hati apalagi rasa-rasanya menyinggung orang lain, apalagi menyinggung fisik orang lain, menyinggung ekonomi orang lain, dia akan nanti akan tersakiti. Apalagi bagian ibu-ibu kok kadang-kadang yang namanya perempuan tuh hatinya suka tersakiti, atau hati ibu-ibu kok lembut. Dek lembut kok maka sakit mengecek sakit hatinya ya nak bu. Nah jadi hati-hati jo, sama jo kami para pendakwah ko, para dai ko sebenarnya susah menjago mulut ko supaya jamaah jangan tersakiti. Jadi berdakwah ini pun nggak boleh menyakiti hati orang, nggak boleh menyinggung, kecuali yang disinggung itu adalah menuju kebaikan, nggak masalah. Tetapi kalau menyinggung pribadinya, menyinggung hatinya, maka itu akan dosa yang didapatkan oleh orang tersebut. Kaum muslimin sidang pendengar rahimakumullah, jadi kalau memang kita tidak mau menjadi orang yang bangkrut di akhirat, jago silaturahmi antara wa, jago hablum minan nasawa. Hablum minallah itu Bapak dan Ibu sangat mudah, cuman hanya dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala selesai urusan. Tetapi hablum minan nasqa, kok pernah awak mengambil barang orang, dah ndak ada awak minta izin, berarti nanti di akhirat akan diganti dengan nilai ibadah kita. Kaum muslimin sidang pendengar rahimakumullah, jadi yang merugikan itu adalah hubungan kita. Yang berikutnya adalah apa yang bangkrut itu? Yang bangkrut itu terlalu sering memakan yang tidak hak awak, hak orang lain, hak awak, baju orang lain, baju awak, dah pekarangan orang, pekarangan awak, para orang, para awak jual. Jadi ini adalah nanti akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Kaum muslimin sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi jangan sempat kita memakan makanan yang haram, apalagi makanan yang punya orang awak ambil tanpa seizin orang tersebut. Ndak ada izinnya dok. Berarti nanti siap-siaplah ibadah solat kita ini akan diberikan kepada orang lain. Kaum muslimin sidang pendengar rahimakumullah, berikutnya orang-orang yang bangkrut itu adalah ini,
Di dalam hadis Nabi itu ada juga dikatakan seorang ayah yang tidak memperhatikan tanggung jawabnya. Seorang bapak, siapa tanggung jawabnya? Adalah istri. Seorang bapak, siapa lagi tanggung jawabnya? Adalah seorang anak. Jadi awakku bapak dan ibu, sehebat apapun ibadah kita, sehebat apapun puasa kita, kalau awak biarkan anak-anak awak biarkan anak awak ndak solat, awak biarkan istri awak ndak menutup aurat, awak biarkan anak-anak lajang awak bergaul bebas, ndak pernah awak tegur, maka nanti di akhirat ketika kita ingin masuk ke dalam surga, maka sang anak itu akan menuntut, ya Allah, saya mau pengadilanmu ya Allah. Memang apa awak tu adalah orang yang alim dulu, tetapi sabananya apa awak ko ndak pernah mengajarkan awak kebaikan. Awak ndak solat, awak bergaul bebas, awak minum minuman, ndak tentu dia ayah awak tu do. Yang penting yang awak lakukan ndak pernah ditegurnya. Baik tu juga dengan istri awak. Ada kadang-kadang di antara kita bapak dan ibu, istrinya suka-suka membuka aurat, tidak pernah dinasihati. Jadi bagaimana caranya supaya kita tidak menjadi orang tua yang bangkrut atau orang tua yang tidak dituntut oleh anak bapak dan ibu? Maka nasihati, dinasihati. Kalau sudah kita nasihati tidak juga berubah, maka selesailah tanggung jawab kita. Nah, makanya di dalam statement-statement itu nanti ada orang mengatakan, tutuplah aurat kamu, jangan sempat kamu menyeret orang tua kamu ke dalam neraka. Atau tutuplah auratmu wahai para istri-istri, jangan sempat kamu menyeret suamimu ke dalam neraka. Kalau ambo ndak niok rupa. Jadi pak acaronyo nasihati. Kalau sudah dinasihati tidak ada juga perubahan, maka serahkan kepada Allah. Kenapa demikian? Karena ada juga di antara awakku bapak dan ibu yang suka menasihati anak, tetapi anakku tidak peduli. Nah, ada juga kita lihat bahkan seorang tua ko lah dinasihati, solatlah nak, tutuplah aurat nak, bahkan dimasukkan ke dalam pesantren. Tiba di pesantren nyobai lari. Dimasukkan ke sekolah agama, tiba-tiba nyobai lari. Berarti kalau begini keadaannya, berarti tanggung jawab kita itu sudah selesai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau anak nanti menuntut kepada Allah, maka bisa kita balik lagi menuntut bahwasanya kita sudah bertanggung jawab atas akidah dan agamanya. Kaum muslimin sidang pendengar rahimakumullah, tetapi kadang-kadang di antara kita ko bapak dan ibu ada juga ternyata bapak-bapak awak ko atau di antara kita lah yang segan menasehati anak. Dah anaknya minum minuman di padian anaknya ndak sholat di padian putrinya misalnya membuka-buka aurat, bahkan inyolah yang menyuruh siapa pakai jilbab lain, kayak giko ancak kayak giko daripada pakai jilbab lain. Dah ini adalah nanti anak ini akan menuntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya, siapa orang-orang yang bangkrut nanti di akhirat? Yaitu orang-orang yang tidak ikhlas atau yang tidak ikhlas dalam beribadah. Awak ko hadir ke dalam masjid ko bapak dan ibu karena apa? Karena Allah. Hadir kita ke dalam masjid ko, niatkan di dalam hati kita karena Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang lain. Bukan karena takut kepada suami, bukan disuruh oleh orang tua atau yang lain-lain. Sama jawab yang duduk kini siko apa? Ustaz, sebenarnya Ustaz tiba kasih ko di aku cenyo. Ambo yakin Ustaz ko tiba siko di amplop ko macenyo kan? Nah, jadi sebenarnya bapak dan ibu, sebelum kita berangkat, kalau ambo pribadi itu sebelum kita berangkat, tanamkan dulu niat sebaik mungkin kepada Allah Subhanahu wa taala. Datang kita ke sini
Kalau dikasih orang, maaf, dikasih orang terima. Kalau ndak dikasih orang, babok. Kalau ndak dikasih orang, maka lambek-lambeklah sampai ke rumah biko. Tunggu istri lalok dulu. Soalnya kalau capek-capek beko mana tahu jagonya. Bang, mana amplop ceramah tadi cenyo ba. Nah, jadi awak kok kadang-kadang banyak juga yang awak jago kok. Bang, amplop ceramah tadi cenyo. Jadi kalau ndak ada amplopnya, puta-puta seka kota Bukit Tinggi kok dulu. Tunggu-tunggu jam 2 balik dulu baru masuk ke rumah. Nah, gitu caranya. Kaum muslimin sidang pendengar rahimakumullah, yang terpenting niatkan di apapun kegiatan kita, mau pergi berdakwah, mau pergi kemana saja, kita niatkan lillahi ta'ala. Kaum muslimin sidang pendengar rahimakumullah, karena sejatinya ibadah kita itu adalah innama a'malu binniyah. Seluruh pekerjaan itu harus diawali dengan niat. Apapun pekerjaannya harus dilandasi dengan niat. Kalau dilandasi dengan niat, maka pekerjaan itu nanti bisa menjadi ibadah. Walaupun sabananya diinyo ndak ibadah, tetapi kalau diawali dengan niat menjadi ibadah. Tetapi sebaliknya, sabananya yang awak kerajuan itu adalah ibadah, tetapi karena niatnya salah, maka ndak menjadi ibadah ledo. Solat awak, tetapi niatnya karena yang lain, maka ndak menjadi ibadah ledo. Maka nanti buku awak kolah tabah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, awak buka ibadah solat lengkap, ibadah puasa lengkap. Ternyata kata Allah, memang kamu solat tetapi tidak ikhlas. Kamu memang puasa tetapi tidak ikhlas. Kamu pergi haji, memang ia pergi haji, tetapi kamu pergi haji karena ingin mendapatkan gelar dan segala macamnya, tidak mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Samo jo awak misalnya baca Quran, samo jo awak menghafal Quran Bapak dan Ibu. Jadi anak-anak kita yang belajar di rumah-rumah tahfiz itu Bapak dan Ibu, tanamkan kepada dirinya bahwasanya inyo menghafal Quran itu karena Allah, bukan karena yang lain. Kalau karena yang lain, maka nanti bermasalah. Contoh, inyo menghafaz Quran karena ingin ikut MTQ, inyo menghafaz Quran karena ingin mendapatkan gelar Al-Hafiz misalnya, maka sabananya itulah yang dia dapatkan. Ketika nanti di akhirat dikatakan, saya ini seorang hafiz ya Allah, memang kamu seorang hafiz, tapi tujuan kamu adalah untuk MTQ misalnya, tujuan kamu untuk mendapatkan gelar, dan gelar itu pun sudah kamu dapatkan di dunia, maka di akhirat ini kamu tidak mendapatkan apa-apa lagi. Kaum muslimin sidang pendengar rahimakumullah, makanya dulu ketika kita ada acara MTQ itu Bapak dan Ibu, ketika TC itu, maka para pemateri itu menanamkan kepada kita supaya perbaiki niat. Kenapa? Karena kadang-kadang Bapak dan Ibu ketika MTQ baru belajar tilawah. Selama pun ada belajar tilawah ledo, tapi karena MTQ maka belajar irama nyoba lihat, rela nyokama-kama untuk mendapatkan sesuatu. Niatnya untuk mendapatkan sesuatu, bukan mendapatkan ridho dari Allah. Maka Allah kabulkan niatnya, manangnya tingkat provinsi, manangnya tingkat nasional. Tetapi Allah Subhanahu wa taala hanya memberikan yang itu saja, tidak memberikan nanti kelebihan di akhirat. Maka dia meminta kepada Allah, mana nilai musabaqah saya? Kata Allah, sudah saya berikan kepada kamu di dunia. Kaum muslimin sidang pendengar rahimakumullah, jadi itulah kajian kita pada malam hari ini, dan memohon kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita yang hadir di sini bukan orang-orang yang merugi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Biarlah awak rugi di atas dunia ko secara materi kini Bapak dan Ibu, tetapi nanti di akhirat kita menjadi orang-orang yang beruntung. Bukan sebaliknya, kita sibuk mendapatkan gelar di atas dunia ini, dan memang kita secara ekonomi diberikan oleh Allah kelapangan, tetapi ternyata di akhirat nanti kita menjadi orang-orang yang bangkrut.
bukannya kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, malah kita dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah summa nauzubillahi min salik. Jadi marilah kita perbaiki hubungan kita, jangan sempat kita menyakiti hati orang lain. Kalau rasu-rasunya pernah kita menyinggung perasaan orang lain, secepatnya kita minta maaf. Tetapi mudah-mudahan di antara kita ini, saya lihat kita ini adalah kompak, bersatu, berarti tidak ada pertikaian di dalam diri kita. Kalau ada pertikaian di dalam masjid itu nampak dari wajah-wajahnya, Pak. Ada pertikaian pengurus lama jo pengurus baru, nampak tuh. Kalau di siku nampaknya tidak ada do. Dah sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.